Jujur sebenarnya saya nggak tahu ya kejadian, rame kemarin itu tentang, elektronik materai ya, materai elektronik itu yang down. Itu saya tahunya ya gara-gara rame di berita aja, karena kebetulan memang saya nggak menggunakan materai elektronik gitu ya. Nah pada waktu itu mungkin ada kejadiannya, pendaftaran, CPNS atau apa gitu ya, saya kurang tahu. Tapi intinya mereka, harus pakai materai elektronik dan ternyata down gitu ya. Dan problemnya adalah ketika di-down, di refund-nya itu nggak bisa 100%. Oke, jadi lalu di sana rame tuh, di komentar ada yang kirim posting ini, ya gambar ini. Nah, di sana yang postingnya bilang, "Ini padahal aplikasinya udah pakai Kubernetes, kok tetap aja down?" Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kan bukan aplikasi yang di-deploy yang cuma kayak hosting biasa, ini udah pakai Kubernetes gitu ya. Nah, dari mana taunya? Dari mana? Kita bisa lihat di sini nih. Jadi errornya bisa kelihatan ya, ini harusnya errornya tuh jangan sampai ketahuan ya. Jadi kalau ini tuh beneran kayak ketahuan banget errornya apa gitu ya. Jadi di sini could not resolve host. Nah, gaya seperti ini contohnya payment service, metal, SVC ini singkatan dari service, lalu cluster lokal ini adalah gaya penamaan hostname internal untuk Kubernetes ya. Jadi udah ketahuan banget kalau ini pakai Kubernetes. Nah, tapi pertanyaannya kok bisa tetap error padahal kan udah pakai Kubernetes. Harusnya idealnya kalau udah ada Kubernetes, udah ada yang namanya autoscale dan lain-lain. Jadi harusnya ya kemungkinan down-nya itu harus bisa diminimalisir ya. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya kita pakai Kubernetes sama tidak akan pernah down. Karena ujung-ujungnya, kalau misalnya kita tidak prepare aplikasinya dengan baik, ya walaupun pakai Kubernetes tetap aja down gitu ya. Jadi Kubernetes itu bukan kayak solusi, oh kalau misalnya kita takut aplikasi down, pakai Kubernetes aja. Dijamin nggak down, nggak juga gitu ya, nggak ada hubungannya. Kalau kita mau bikin aplikasi di PPS juga sebenarnya ya bisa aja kita nggak akan down gitu ya, kalau kita tahu strateginya. Nah di sini karena kebetulan pakainya Kubernetes, jadi kita coba bahas ya, bukan sederhana, sorry. Beberapa trik gitu ya. Nah yang kita akan coba bisa lakukan ya, agar mencegah aplikasi kita dari down. Oke, saat kita bikin aplikasi, lalu kita deploy contohnya di Kubernetes. Salah satu enaknya kalau kita pakai Kubernetes itu ada yang namanya horizontal auto scaling. Simpelnya adalah teman-teman tuh sebenarnya udah nggak terlalu peduli ya. Kalau contohnya kita ada satu aplikasi, contohnya yang tadi ya, ini kan kelihatan nih payment-nya kayaknya nggak nyala gitu ya, entah down atau apapun itulah. Jadi sini contohnya ada payment service ya, aplikasi payment-nya. Nah di sini kan biasanya kita menentukan ya, resource-nya tuh butuh berapa. Contohnya CPU-nya contohnya 1, lalu RAM-nya contohnya 2 GB gitu ya. Nah, saat kita menggunakan Kubernetes, itu ada fitur di Kubernetes itu yang namanya horizontal ya, pod auto scaler. Intinya apa? Intinya kita bisa menentukan aplikasi kita itu boleh boleh jalan bertambah secara horizontal. Ya, jadi kita bisa tentukan. Nah, itu biasanya menggunakan konfigurasi CPU atau juga RAM yang digunakan. Contohnya misalnya kita mau tentukan kalau misalnya CPU-nya penggunaannya lebih dari 80% ya. Lalu atau RAM-nya sudah lebih dari, contohnya kita pakainya 2 GB gitu ya. Misalnya lebih dari 1,8 GB. Nah, kita mau dia men-trigger auto scale-nya. Jadi otomatis bertambah jumlah aplikasinya atau dalam Kubernetes istilahnya pod-nya. Jadi misalnya kita mau bertambah. Nah, biasanya saat kita bikin horizontal pod auto scaler, itu kita akan tentukan minimal dan juga maksimalnya. Contohnya minimalnya, ini minimal pasti nggak mungkin 1 ya. Kalau 1 tuh kalau ada problem di aplikasi itu, jadi crash misalnya, ya udah totally mati gitu ya. Jadi ini bahaya. Jadi ini yang kesalahannya. Minimal itu jangan 1, minimal itu adalah 2 kayak gitu ya. Lalu maksimal. Nah, maksimalnya berapa? Nah, maksimal sebenarnya nggak ada batasan. Kira-kira sekuat-kuatnya kita bayar hardware-nya aja gitu ya, mau 1.000 aja ya boleh. Tapi masalahnya kita harus siapin 1.000 CPU berarti ya, dan juga 2.000 giga RAM. Dan mungkin itu nggak make sense gitu ya. Jadi mungkin kita misalnya set 10 gitu ya. Jadi maksimalnya 10. Artinya apa? Kalau kita minimalnya 2, maksimalnya 10, sebenarnya walaupun dibilangnya Kubernetes itu adalah auto scaling ya, dia bisa bertambah dan berkurang secara otomatis, tapi sebenarnya hardware-nya tetap kita harus siapkan. Jadi kalau kita tentukan min-nya 2, max-nya 10, berarti minimal CPU yang harus kita punya sebenarnya adalah 10 ini. Jadi 10 dikali per aplikasinya 1 CPU ya. Jadi sebenarnya kita harus siapin ya di sini itu resource
hardware di mana CPU-nya adalah 10 berarti ya, yang CPU 1 dikali maksimalnya 10, lalu RAM-nya berarti 20 GB ya. Dari mana 20 GB? Ya dari aplikasi ini, contohnya yang payment, itu kan butuhnya 2 GB ya untuk RAM-nya dan maksimalnya 10. Nah, kenapa kita harus siapkan hardware segini? Karena percuma kalau CPU-nya contohnya teman-teman cuma punya 3 gitu ya, RAM-nya cuma punya 5 gitu misalnya. Nah, saat dia melakukan auto scaling, jadi contohnya misalnya dari udah sampai 80% nih, atau RAM-nya sudah sampai 1,8, berarti dia akan nambah aplikasinya. Jadi ini otomatis nambah kedua. Nah, berarti kan dia pakai 2 CPU, lalu pakai 4 GB RAM. Lalu tiba-tiba kena lagi nih, kena limitnya lagi ya, 80% CPU atau RAM-nya sekian. Berarti dia akan nambah lagi ya. Nah, ketika nambah, CPU-nya udah 3, tapi RAM-nya di sini 6. Sedangkan kita punyanya RAM-nya 5. Artinya apa? Artinya ini nggak jalan. Jadi ini tidak akan jalan nih. Ya, jadi cuma mentok di 2 aja. Jadi percuma teman-teman min-nya 2, contohnya max-nya 10. 2 aja udah mentok ya hardware-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga auto scaling-nya ya. Jadi di sini min-nya berapa, max-nya berapa, dan harus disiapkan hardware-nya. Nah, jangan sampai di sini minimalnya 1. Nah, kejadian kalau sampai gagal seperti ini, artinya aplikasinya tidak ada yang nyala sama sekali. Yang ditakutkan adalah aplikasinya minimal cuma 1. Kalau minimal 1, dia misalnya nge-crash. Kalau Kubernetes itu kalau ada aplikasi yang crash, dia otomatis akan restart ulang. Problemnya kalau cuma 1, tiba-tiba crash, lalu dia restart. Restart itu butuh waktu misalnya 1 menit atau 2 menit. Problemnya adalah berarti selama 1 menit atau 2 menit tersebut, aplikasinya nggak bisa diakses. Makanya di sini kelihatan errornya ya, could not resolve. Jadi nggak ada tuh hostnya, nggak ada aplikasinya, nggak ada servisnya. Nah, harusnya kan tetap ada. Jadi kalau misalnya kita 2, jaga-jaga kalaupun ada 1 yang crash, ya masih ada 1 nih yang bisa tetap handle traffic-nya. Nah, jadi itu. Jadi minimal juga harus 2 ya minimalnya. Itu minimal banget ya. Bagusnya sih jangan 2 banget gitu ya. Nah, maksimalnya terserah. Sekuatnya kita punya hardware-nya. Tapi ya jangan terlalu nggak masuk akal. Contohnya maksimalnya 1000 gitu ya. Ya berarti kan kita harus siapin di sini. Ya, 1000 kali lipat dari jumlah per satu aplikasinya. Nah, jadi ini yang pertama yang teman-teman perlu prepare-nya. Jadi pastikan minimal dan maksimalnya itu sesuai ya dengan resource hardware yang kita miliki. Kalau minimalnya itu pastikan minimalnya ya 2 ya. Oke. Lalu selanjutnya, itu teman-teman harus tahu tentang performance dari aplikasi kita. Jadi contohnya kayak gini, teman-teman misalnya saat bikin aplikasi itu dan teman-teman tahu traffic-nya bakal suatu saat tiba-tiba melonjak. Atau contohnya kayak kemarin kan tiba-tiba ada penerimaan CPNS, harusnya kita tahu ya. Taunya dari mana? Taunya itu adalah event. Event yang mungkin kita tahu nih bakal ada penerimaan CPNS. Nggak mungkin kan kita nggak tahu misalnya pemilik aplikasinya nggak tahu ada promo misalnya. Nggak tahu tiba-tiba ada penjualan tiket yang bombastis gitu ya kan nggak mungkin nggak tahu. Pasti tahu gitu ya. Harusnya kalau udah tahu kita prepare dari awal. Gimana cara prepare-nya? Yang pertama kita harus tahu kapasitas dari aplikasi kita. Jadi jangan berpikir oke karena udah ada auto scaling gitu ya udah kita tinggal set aja maksimalnya gedein misalnya dari yang tadinya 10 jadi 20 gitu ya. Itu juga nggak menjawab sebenarnya ya. Nah, harusnya kita tahu dulu aplikasi kita itu kapasitasnya berapa. Kapasitas itu maksudnya apa? Jadi request per second-nya kita harus tahu. Contohnya kan jadi banyak orang yang nanya ya ke saya. Kan kalau misalnya saya pakai Java, kira-kira dapat request per second-nya berapa? Kalau saya pakai Golang, apakah bisa lebih cepat atau enggak? Enggak ada hubungannya teknologi sama request per second. Yang menjadi masalah adalah logic dari aplikasi kita. Jadi walaupun kita pakai aplikasi yang kenceng banget, contohnya bahasa pemrogramannya kayak misalnya Java, C++, Golang gitu ya, kalau logiknya buruk, ya tetap aja lemot-lemot juga gitu ya. Bahkan kalaupun kita misalnya pakai aplikasi yang dianggap slow, misalnya bahasa pemrogramannya kayak misalnya pakai PHP atau Ruby gitu ya. Tapi kalau kita bisa optimalkan logic kita, ya bisa aja cepet gitu ya. Jadi baik lagi gimana logic aplikasi kita. Makanya nggak ada aturan. Bahkan ada yang mikir kalau traffic sekian harus pakai CPU sekian atau RAM sekian itu nggak ada ya. Jadi nggak ada aturan seperti itu. Nah terus dari mana kita bisa dapetin? Ya lakukan yang namanya performance testing. Jadi selanjutnya yang perlu kita pastikan kita sudah melakukan performance testing ya. Nah pertanyaannya untuk apa performance testing ini? Ini dilakukan untuk dapat kapasitas
dari aplikasi kita. Nah, jadi misalnya kita udah tahu nih aplikasi kita tadi pakai CPU-nya 1, RAM-nya misalnya 2 GB gitu ya. Lalu kita lakukan performance testing. Performance testing itu kita mulai bertahap. Dari contohnya request-nya 10 per second dulu misalnya. 10 per second, oke, nggak ada masalah gitu ya. Masih kuat, tiba-tiba naikin lagi 50 per second, nggak ada masalah, masih kuat. Lalu kita coba lagi 100 per second gitu ya. Ternyata masih oke, pas kita coba 200 per second, nah ini udah mulai nih. Misalnya ya, banyak error, entah itu timeout gitu ya, atau bahkan misalnya aplikasinya udah mulai lemot, response time-nya yang harusnya misalnya di bawah 1 detik, response time-nya udah mulai di atas 1 detik atau 2 detik dan seterusnya gitu ya. Jadi mulai banyak problem. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita akan coba turunin lagi. Contohnya, oke, kita turunin 150 per second misalnya. Nah, kita cek misalnya ini oke. Nah, berarti kita tahu ya, kapasitas dari aplikasi kita adalah 150 per second satu aplikasinya. Nah, sebenarnya kita lupakan aja soal database misalnya, anggap aja database-nya benar-benar kencang gitu ya, kita fokusnya di aplikasi, karena kebetulan kita sekarang lagi bahasnya Kubernetes. Jadi artinya misalnya satu aplikasi kita itu bisa handle 150 per second. Nah, artinya apa? Artinya ya, kita tahu nih aplikasi kita kalau misalnya maksimalnya adalah 20 ya. Berarti kalau tiba-tiba dia nyampe ke maksimal, kita bisa tahu kapasitasnya itu ya kira-kira sekitar ini ya. Kalau misalnya kita tahu per satu aplikasinya adalah 150, berarti total kapasitas, kalau misalnya max pod ya, yaitu 20, ya artinya 20 dikali 150 ya, tinggal kita kalikan aja 20 dikali 150, dapatnya 3000 ya. Jadi kita dapat 3000 di sini. Jadi kita dapat misalnya di sini request per second-nya adalah 3000 request per second. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tahu nih, kalau nanti bisa mencapai maksimal 20, berarti kita bakal dapat 3000 request per second. Nah, dari gambaran ini kita harusnya tahu, kira-kira nanti target aplikasi kita itu jumlah traffic-nya berapa. Contohnya kalau misalnya, nanti akan ada pendaftaran kayak CPNS gitu ya, maksimalnya contohnya ada berapa juta request gitu ya. Dalam waktu berapa menit, berarti per second-nya sekitar berapa menit, berapa ribu gitu ya. Nanti kita bisa prediksi, kira-kira berapa. Nah, kalau seperti itu kan kita tahu ya, kalau tiba-tiba misalnya target yang mau kita capai, ternyata dia ada 5000 request per second, artinya kita di sini gampang aja. Oke, karena kita tahu aplikasi kita itu cuma 150 per second, jadi kita menentukan maksimal podnya simple. Jadi tinggal 5000 dibagi 150 ya, tinggal kita lakukan aja, 5.000 dibagi 150. Hasilnya sekitar 34 lah ya. Jadi kita tahu kalau sekarang kita butuhnya sekitar 34 pod max-nya. Seperti ini. Jadi di sini tinggal simpel nanti teman-teman, oke berarti saya tinggal ganti aja maksimalnya adalah 34. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tahu kalau nanti targetnya adalah 5.000 request per second, ya kita bisa tentukan maksimal podnya adalah 34. Harapannya apa? Harapannya ketika trafficnya tinggi, tiba-tiba masuk 5.000 per second, ya kita tahu nanti aplikasinya akan naik terus sampai ke 34 dan masih tetap bisa nerima request dengan baik. Jadi harapannya tidak ada downtime sama sekali. Nah, jadi simple ya. Jadi cara melakukannya seperti itu. Nah, angka 150 ini itu teman-teman harus adjust terus. Harus dirubah terus sesuai dengan penambahan fitur. Karena kadang-kadang saat sekarang misalnya hari ini kita 150 per second. Minggu depan ketika kita tambahin beberapa banyak fitur misalnya, atau bahkan bulan depan, itu bisa aja berubah. Entah itu mungkin bisa lebih cepat ya kalau teman-teman tuning si performa aplikasinya, atau bahkan lebih lambat kalau kita menambahin banyak logic lagi. Jadi itu harus di-adjust terus. Jadi nggak bisa, kalau sekarang saat bikin aplikasi 150 per second, tahun depan masih segitu juga nggak bisa. Kita harus coba testing lagi. Jadi performance testing itu udah harus jadi bagian ya penting kalau teman-teman punya aplikasi yang traffic-nya tinggi. Jadi teman-teman harus adjust terus. Saat ini berapa, next-nya berapa, dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya teman-teman ada event-event kayak promo, flash sale, dan lain-lain. Teman-teman harus lakukan performance testing dulu. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke, jadi kita udah tahu nih ya. Jadi kita udah dapat angkanya performance testing-nya dan kita bisa tentukan sekarang dengan gampang maksimalnya kira-kira berapa. Nah, dari sini gimana? Dari sini sebenarnya udah oke. Cuma kadang-kadang ada permasalahan. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah startup time.
Nah, saya bahas lagi ya di sini. Ada yang namanya kalau di aplikasi itu ada yang namanya startup. Apa itu startup time? Startup time itu adalah waktu yang dibutuhkan ya untuk aplikasi mulai menerima request. Jadi aplikasi itu nggak tiba-tiba saya kayak jalanin, tiba-tiba langsung saat itu juga nerima request, itu kadang-kadang nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang dia butuh waktu, tergantung seberapa kompleks aplikasinya, atau seberapa berat aplikasinya. Semakin berat aplikasinya, itu semakin lama dia bisa menerima request. Jadi misalnya, kalau misalnya tadinya itu kan saya deploy aplikasi gitu ya, tadinya itu ada misalnya ada 2 pod ya, nah seperti ini. Jadi ini pod pertama, misalnya pod 1, lalu ini kan pod 2. Ya, jadi aplikasi 1, aplikasi 2 di Kubernetes-nya. Lalu tiba-tiba misalnya traffic-nya naik, ya, naik drastis. Lalu pertanyaannya adalah, otomatis kan ketika traffic-nya naik drastis ya, otomatis kan CPU-nya naik nih di sini. CPU ini juga naik. Nah, nanti kan otomatis dia melakukan horizontal auto scaling ya. Jadi dia akan nambah pod yang ketiga. Seperti ini. Nah, tapi saat dia nambah pod yang ketiga, itu tidak otomatis dia langsung menerima traffic. Jadi trafficnya itu kalau tadinya itu ke sini gitu ya, lalu misalnya ke sini, itu tiba-tiba ada nambah pod 3, langsung trafficnya ke sini gitu ya, sebagian. Enggak seperti itu. Jadi ada yang namanya startup time. Jadi waktu untuk jalanin dulu aplikasinya, lalu tunggu dulu sampai aplikasinya bisa siap, baru trafficnya dikirim. Nah, semakin lambat ya aplikasi kita bisa melakukan startup aplikasinya, maka itu semakin bahaya. Contohnya kayak gini, kita udah tiba-tiba traffic dari yang tadinya 500 per second tiba-tiba naik ke 1000 per second. Artinya kan naik 2 kali lipat. Sedangkan kita tahu di sini cuma bisa terima ini adalah 150 ya. Ini juga 150. Tiba-tiba kan naik ke tadinya 300 misalnya, tiba-tiba naik ke 450. Berarti kan dia butuh satu pod. Ketika dia nambah pod ke sini, traffic yang ke 150 lainnya itu nggak tiba-tiba masuk ke sini, tetap masuk ke sini dulu. Kenapa? Karena ini belum siap. Karena ini belum siap, trafficnya tetap masuk ke sini dulu dua-duanya. Baru nanti setelah ini siap, baru trafficnya dikirimkan ke sini. Tapi masalahnya ini udah numpuk nih di dua ini. Jadi teman-teman juga harus prepare juga. Jadi problemnya adalah di sini. Kalau misalnya 1 menit aja ya, ini startup time-nya. Artinya butuh waktu 60 detik ya, untuk dia baru traffic-nya pindah ke sini. Artinya apa? Selama 60 detik ini, traffic itu yang bertambah tadi, yang 150 tambahannya itu, akan masuk ke dua sini. Jadi mungkin di sini antriannya akan panjang sekali. Bisa sampai ribuan. Nah, jadi ini juga hati-hati juga. Jadi saat menentukan teman-teman minimal biasanya ya, minimal dari podnya, itu teman-teman pastikan juga bisa ngejar ketertinggalan. Kalau di sini contohnya cuma 1 menit ya, setiap pod naiknya, nah saran saya jangan terlalu kecil minimalnya. Nah, jadi atau teman-teman bisa ubah si ininya ya, CPU-nya, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti otomatis udah terlalu terlalu berat bebannya. Mungkin diturunin aja, contohnya 60% gitu ya. RAM-nya misalnya 1,3. Artinya apa? Artinya udah mulai nih prepare di awal. Ketika tiba-tiba naik CPU-nya ke 60%, langsung aja bikinin pod baru. Ya. Jadi jangan nunggu sampai traffic-nya tinggi dulu, baru langsung tiba-tiba dia nambah pod baru. Kenapa? Karena ketika nambah pod baru butuh waktu 1 menit. Jadi di sini butuh waktu 1 menit, baru nambah. Harapannya adalah ketika naik ke 150, 300, lalu tiba-tiba mulai naik dikit nih ke 400 gitu ya. Nah ini udah prepare nih, CPU-nya udah naik ke 60% misalnya, prepare kita langsung bikin pod baru di sini. Harapannya apa? Tiba-tiba ketika naik lagi, pod ini udah siap karena udah 1 menit. Nah, nanti di sini juga kalau udah naik ke 60% CPU-nya, harapannya kita otomatis ada pod yang keempat di sini. Kenapa? Karena untuk jalanin pod yang keempat butuh waktu 1 menit. Jadi ini balik lagi ya, lihat seberapa cepat aplikasi kita bisa nyala. Karena kalau aplikasi kita tidak bisa cepat nyalanya, nah ini jadi problem. Jadi walaupun kita udah set maksimal podnya misalnya 34, tapi karena dia tidak bisa ngejar kecepatan dari trafficnya, sama aja bohong. Nanti ini belum selesai, ini 2 ini udah mati ya. Kenapa? Karena trafficnya udah terlanjur masuk ke 2 ini. Jadi ini udah nggak bisa ngejar. Nah, jadi itu problem lagi. Jadi kadang-kadang startup time juga perlu diperhatikan.
Simpelnya adalah teman-teman cek aja aplikasinya ketika dijalanin, sampai dia bisa menerima request ya, itu kira-kira butuh waktu berapa lama. Nah, jadi itu ditentukan. Kecuali teman-teman bisa, misalnya ada aplikasinya itu cuma kayak 2 detik gitu ya, tiba-tiba bisa langsung nerima, nah itu kenceng banget gitu ya. Nah, teman-teman bisa setting aja langsung di sini. Oke, kalau gitu mah tambahinnya 90% aja. Toh 2 detik kemudian langsung pod barunya udah selesai terbuat. Nah, inilah salah satunya kenapa banyak sekarang yang pakai bahasa pemrograman yang dikompil jadi native app ya. Contohnya kayak Golang, Rust gitu ya. Kenapa? Karena mereka butuh startup time-nya tuh cepet. Nah, jadi ketika tiba-tiba naik ke sini gitu ya, ke pod barunya, itu otomatis dalam waktu hitungan detik, itu langsung nyala. Nah, bayangkan kalau aplikasinya butuh waktu lama, ya problemnya adalah takutnya nggak bisa ngejar. Oke, itu ya. Dan yang terakhir ya, kita juga harus ngerti batasan maksimalnya. Nah, kita tahu nih, ya, kita udah set maksimalnya adalah 34. Dan kita tahu nanti traffic itu akan masuk 5.000 per second. Tapi kan itu cuma prediksi kita ya, kenyataannya kita nggak tahu. Bisa aja tiba-tiba request-nya itu lebih dari 5.000 request per second. Permasalahannya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau misalnya dia sudah maksimal ke 34, dia tidak akan bisa naik lagi ya, karena kita set maksimalnya 34. Apalagi kalau hardware-nya udah tidak mencukupi lagi. Problemnya adalah kalau traffic-nya naik terus, ya pasti mati aplikasinya. Nah, jadi itu percuma juga. Kita udah setting dengan baik, ya, minimalnya, maksimalnya, ngejar performance-nya, startup-nya, tapi ujung-ujungnya ternyata traffic-nya datangnya lebih besar. Nah, kalau udah seperti itu, kalau saya sarankan korbankan aja request-nya. Maksudnya gimana? Kita bisa tambahkan yang namanya rate limiter. Jadi di depan ya, ketika request itu masuk, kita bisa tambahkan yang namanya rate limiter. Hampir semua aplikasi itu pasti ada rate limiternya. Kenapa? Karena kita dibanding ya. Misalnya teman-teman ada 5.000 request, tiba-tiba di luar dugaan ya, request-nya itu datang nggak 5.000 ya. Jadi ternyata datangnya adalah datangnya 6.000. Pertanyaannya, kita udah tahu nih, kita tidak bisa handle 1.000-nya itu. Pertanyaannya, teman-teman mau mengorbankan semuanya, ya, artinya 6.000-nya mati semuanya, request-nya, atau kita korbankan 1.000 aja. Artinya 5.000-nya masih bisa kita tangani. Nah, kalau saya lebih pilih, ya mendingan kita tangani 5.000, kita korbankan yang 1.000 aja. Jadi 1.000 request-nya kita tolak, ya, sedangkan 5.000-nya kita terima. Artinya 5.000 request itu masih kita bisa tangani. Karena kalau kita masih berharap kita bisa handle semuanya, itu pasti nanti kan per detiknya akan numpuk 1.000 request. Per detik nambah lagi 1.000 request. Hanya dalam hitungan 1 menit, berarti sudah ada 60.000 request yang ngantri tuh. Ya. Jadi itu udah pasti bakal bikin aplikasi kita down. Nah, itu problemnya. Jadi dibanding kita serakah gitu ya, kita terima semua request, mendingan kita jangan serakah. Udah aja terima sesuai kapasitas kita. Jadi kalau kapasitas kita cuma 5.000, udah selesai aja 5.000 gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau request-nya lebih dari ya 5.000, itu kita reject request-nya. Jadi nanti kan dari aplikasi kita, biasanya sih disimpan di bagian paling depan ya. Jadi contohnya di sini aplikasi kita yang tadi yang payment, misalnya di sini podnya. Nah itu di depan itu biasanya kita akan tambahin di sini rate limiter. Jadi kita tahu ketika request itu masuk ke sini ya, nanti kan didistribusiin sama rate limiternya ke semuanya ya. Jadi di sini kita distribusiin ke sini. Nah, kalau tiba-tiba rate limiter itu tahu misalnya di sini request-nya tiba-tiba naik ke 6.000 ya. Request per second ya. Ya udah, kita reject aja. Jadi langsung kita reject ya 1.000 request-nya. Nah, jadi yang kita distribusikan ke dalam tetap dia cuma 5.000 request. Dengan seperti itu masih tetap aman. Jadi aplikasinya tidak akan mati. Karena kalau kita tidak reject ini, nanti 6.000-nya akan masuk ke sini. Per detik loh ini 6.000 ya. Artinya dalam waktu 5 detik aja udah ada 5.000 request yang ngantri nih di belakang. Jadi desek-desekan istilahnya. Dalam waktu 1 menit aja udah ada 60.000 request yang ngantri di belakang, desek-desekan. Belum lagi ada problem kalau usernya nggak sabar, dia belum diterima request-nya ya, atau belum dibalas, tiba-tiba dia refresh terus tuh, itu sering kejadian. Jadi dia terus aja masuk request-nya. Padahal request yang sebelumnya itu belum dibalas, tapi dia refresh lagi. Artinya apa? Ya jadi down juga ya, jadi percuma juga kita kalau nggak batasin.
Nah, jadi ini beberapa strategi yang bisa teman-teman gunakan ya ketika teman-teman pakai Kubernetes. Sebenarnya beberapa hal juga teman-teman bisa implementasikan walaupun teman-teman nggak pakai Kubernetes. Tapi di sini fitur utama Kubernetes yaitu adalah ini ya, horizontal pod autoscaler. Tapi ingat, teman-teman harus ngerti gimana cara optimalinnya. Dari mulai minimalnya teman-teman harus tahu, maksimalnya juga harus tahu gimana cara ngitungnya ya. Lalu teman-teman juga harus tahu ya performa aplikasi teman-teman itu seperti apa, lalu batasannya seperti apa, ngejar startup time-nya seperti apa, dan terakhir jangan serakah ya. Kalau teman-teman sudah tahu maksimal kapasitasnya, ya udah tentuin aja di situ. Jadi jangan terima request tambahannya. Jadi itu beberapa teknik ya biar teman-teman tahu gimana cara mengoptimalkan Kubernetes biar aplikasi kita nggak down.